Assalamualaikum Butar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin ngobrol-ngobrol yang mungkin menyita waktunya Butar. Bagaimana? Ya gak apa-apa Bu Sur, monggo silakan. Sekalian ada yang ingin saya diskusikan. Oh, seperti itu. Akhir-akhir ini saya perhatikan setelah selesai mengajar, Butar itu tidak langsung ke ruang guru, tapi termenung di dalam kelas. Kenapa? Ya, memang itu benar Bu Sur. Saya lagi memikirkan murid saya. Kenapa? Ada masalah sedikit tentang murid saya. Mungkin Bu Sur bisa nanti dengan diskusi ini saya bisa menemukan solusi untuk saya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan mungkin yang diinginkan Butar yang ingin dicapai di dalam obrolan kita kali ini? Begini Bu Sur, saya ini mempunyai siswa yang berbeda dengan teman yang lain. Saya menemui kesulitan, yaitu semoga dalam diskusi ini saya bisa menemukan solusi yang untuk masalah saya ini bisa diatasi dengan Bu Sur, dengan diskusi. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu berarti Butar bisa menceritakan semuanya. Saya siap menjadi pendengar dan mungkin nanti bisa membantu meringankan bebannya Butar. Oh ya, terima kasih. Memang Bu Sur, saya di dalam kegiatan belajar saya ini ada siswa namanya Aldi. Ini ini kelas 2. Aldi ini memang berbeda dengan teman yang lain. Anak ini kalau diberi tugas, misalnya saya beri tugas membaca ataupun menulis, ini anak ini tidak bisa diam. Anak ini selalu mencari perhatian dengan murid-murid yang lain ini kadang-kadang merasa terganggu. Kalau diberi tugas belajar itu tidak mau, dia hanya sukanya bermain gitu. Saya jadi bingung gitu. Apa dia suka memukul-mukul benda dalam kelas? Kadang-kadang memang Aldi ini suka membuat gaduh atau membuat sehingga teman-temannya ini konsentrasinya terganggu. Berarti yang membuat Butar bingung itu apa? Yang membuat saya bingung itu adalah pada saat pembelajaran. Ini Aldi ini tidak bisa tenang, tidak bisa diam dalam kelas. Udah diberi tugas apapun dia tidak mau. Itu yang membuat saya bingung. Oh, berarti yang membuat Butar bingung itu bagaimana mengatasi Aldi agar di dalam kegiatan pembelajaran itu dia itu bisa mengikuti, paling tidak dia itu bisa memperhatikan atau bisa duduk dengan tenang ya? Ya, itu maksud saya seperti itu. Karena selama ini tidak bisa tenang, tidak bisa tenang, memukul benda-benda yang ada di sekitar dan juga mengganggu teman ini terutama. Iya. Kemudian bisa diceritakan bagaimana sikap Aldi selain yang tadi di dalam kelas? Ya betul. Memang Aldi ini anak yang tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Kemudian anak ini selalu membuat anak yang lain ini merasa terganggu. Padahal sudah saya beri tugas, baik itu membaca atau menulis, ini tidak pernah dikerjakan sama sekali. Anak ini memang tidak mau belajar, sukanya itu bermain gitu. Selama ini yang sudah dilakukan Butar apa untuk mengatasinya? Iya, yang selama ini yang sudah saya berikan kepada Aldi ini karena anaknya seperti itu, maka saya beri Aldi ini buku-buku gambar, misalnya ada pensil warna, ada krayon dan sebagainya. Kemudian saya beri gambar-gambar buku-buku cerita, kemudian permainan anak-anak ini. Anak ini agak tertarik gitu, begitu dengan memberi buku-buku cerita, tapi yang ada gambarnya itu dia senang. Dengan melihat gambar tadi ya? Gambar. Tapi kalau membaca menulis dia tidak suka. Berarti pada saat Aldi diberi buku cerita atau buku gambar itu untuk teman-teman lainnya bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang lain sebelumnya itu memang merasa terganggu konsentrasi belajarnya. Nah, setelah saya beri buku-buku cerita atau buku-buku gambar, dia mau melihat yang saya berikan itu tadi, Tapi yang lain itu
terganggu sebelumnya. Berarti dapat disimpulkan Aldi itu tipe anak yang tidak mau diam, Betul, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. kelas. Nah, untuk beberapa hari ke depan, apa yang ingin kita lakukan? Untuk beberapa hari ke depan ini saya rencana saya ini Bu Sur. Ya. Kalau saya terus seperti ini, anak-anak itu kasihan, merasa terganggu. Sehingga saya mempunyai rencana untuk mendatangkan atau memberikan solusi saya ini dengan cara memberikan pendamping gitu. Pendamping untuk Aldi. Pendamping untuk Aldi gitu. Itu rencana saya sih orang tuanya. Mendatangkan orang tuanya ke sekolah, Mendatangkan sebagai orang tuanya. pendamping. Iya, itu rencana saya seperti itu. Ya, selain itu, Saya juga dengan teman-teman rekan kerja saya itu untuk membantu saya dalam kegiatan pembelajaran menangani Aldi ini. jadi rencana besar untuk penanganan Aldi selanjutnya itu Ya. dengan mendatangkan orang tua, kemudian menyampaikan ke orang tua agar mau sebagai pendamping, kemudian melibatkan rekan-rekan guru, atau mungkin yang ada waktu bisa juga mendampingi Aldi atau gitu. Nah, dari apa yang disampaikan Budar itu, mana yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas saya itu adalah harus orang tua. Yang saya utamakan itu orang tua menjadi pendamping pada waktu pembelajaran itu maksud saya. Orang tuanya, Orang tua Aldi ya, menjadi pendamping saat Aldi mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu yang menjadi prioritas. prioritas saya. Bagus sekali. Setelah ini berarti komitmen yang akan dilakukan Budar berarti Komitmen saya itu pada saat kegiatan pembelajaran itu Aldi saya suruh orang tuanya untuk mendampingi pada waktu kegiatan belajar, sehingga orang tuanya itu ikut membantu sehingga Aldi ini bisa teratasi kesulitannya untuk belajarnya di dalam kelas. berarti mendampingi secara penuh mulai dari awal kegiatan sampai akhir ya? Ya, mendampinginya secara terus-menerus. Ya. Dengan mendampingi mungkin nanti Aldi bisa memperhatikan pelajaran dengan tenang. Kemudian dengan rencana seperti itu, siapa yang akan bantu Budar? Yang akan membantu saya itu rencana saya itu guru-guru itu saya libatkan sebagai rekan kerja sehingga pada saat kegiatan pembelajaran itu Aldi bisa teratasi, kemudian belajarnya sesuai kebutuhan minatnya itu dengan rekan kerja itu bisa teratasi dengan baik. Juga dibantu orang tuanya untuk mendampingi pada saat kegiatan belajar mengajar. Baik Budar, itu semua adalah ide yang bagus. Semoga dengan rencana Budar seperti itu, juga komitmen serta prioritas tadi, mudah-mudahan nanti kedepannya Budar bisa mengatasi permasalahan Aldi ini sehingga Aldi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai yang Budar harapkan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga dengan saya diskusi dengan Bu Sur ini, dengan bantuan rekan-rekan kerja, kegiatan belajar saya di kelas jadi lebih baik. Kemudian mengatasi kesulitan saya dengan bantuan Bu Sur ini, rekan kerja saya juga selalu membantu kegiatan saya ini dan Aldi juga bisa terpenuhi minatnya dalam kegiatan belajar di kelas ini. Terima kasih Bu Sur. Iya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya, sama-sama.